فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, teman-teman sekalian, bagian pertama ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesungguhnya bagian dari intisari Al-Quran, ya, menyampaikan pada kita bahwa apapun yang akan kita lakukan, aktivitas-aktivitas kebaikan yang bernilai ibadah, perhatikan, yang bernilai ibadah, awas, hati-hati ya, ini penting untuk diketahui bahwa semua aktivitas baik kita itu tidak dicukupkan hanya dikerjakan saja, tapi pesan Al-Quran mesti jadi ibadah, apapun itu, ya. Itu Anda temukan di Quran surah 51 ayat 56 misal. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas, ya. Lihat kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua aktivitasnya mesti menjadi ibadah karena Allah. Jadi mohon izin ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jangan sampai terjadi aktivitas kata Allah kecuali bernilai ibadah. Makannya mesti ibadah, minumnya ibadah, duduknya ibadah, kerjanya ibadah, ya. Karena itu silakan Anda perhatikan, tidak ada aktivitas kita yang kita kerjakan, ya, yang baik-baik kecuali selalu bersanding dengan doa. Silakan cek, bangun tidur kita ada doanya, umat lain belum tentu ada. Makan kita ada doanya, berpakaian ada doanya, bahkan Anda ke toilet pun ada doanya. Antara yang masuk dengan keluar beda. Ke masjid ada doanya, antara yang masuk dengan keluar itu berbeda, ya. Bahkan saat kita tidak hafal doanya pun kata Nabi cukup lekatkan kalimat Allah di situ, ya. Nabi menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya, paling singkat bismillah, itu terputus nilai ibadahnya. Saya kasih ilustrasi begini ya. Ini ada minuman, misal 2 gelas, volumenya sama. Anda simpan begini, lalu diminum oleh 2 orang muslim, ya. Yang satu minum mengucapkan bismillah, dia minum, yang satu tidak. Apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Jadi saat diminum sesungguhnya kedua-duanya berfungsi menghilangkan haus, sama dua-duanya hausnya hilang. Hanya yang jadi persoalan ketika Anda mengucapkan bismillah, itu tidak hanya minuman ini menghilangkan haus sesuai fungsinya, tapi kalimat itu menjadikan minumnya sebagai ibadah. Ada pahala yang dicatatkan, dituliskan, terbawa sampai ke akhirat nanti. Itu yang penting. Karena ketika Anda meninggal, ini gelasnya nggak bisa ikut. Bahkan cairannya keluar lagi dalam bentuk kotoran, kan? Jadi semua yang masuk tuh keluar, tidak akan ke bawah. Gelasnya tidak ikut, tutupnya tidak ikut. Yang ikut apa? Bismillah. Itu yang tercatat sebagai pahala. Ya, jadi kalau ada orang beriman misalnya minum tidak mengucapkan kalimat Allah, itu sebetulnya sama aja perbuatannya dengan yang belum beriman. Makan Anda tidak ucapkan bismillah, sama aja dengan yang tidak beriman, tidak jauh beda, gitu kan? Nah, kata Allah, orang beriman dengan belum itu mesti beda, karena kita yakin kita akan pulang ke akhirat, ada bekal yang harus dibawa, bekal itulah yang kemudian melekat pada doa-doa yang kita bacakan, minimal kalimat bismillah. Ya. Coba biasakan ya, kalau bisa membiasakan yang baik, kenapa pilih yang buruk? Ada telepon bismillah assalamualaikum, tulis SMS ya kan, bismillah assalamualaikum. Ada status yang baik-baik, silakan tuliskan daripada menulis yang buruk. Ya, hari ini jadwal salat misalnya di Cempaka Putih, ya, bisa subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai dengan isyanya. Demi Allah saya katakan, kalau ada yang melihat status Anda tentang salat, teringat dia salat, kemudian salat, Anda mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, itu sahih dari Nabi SAW, hadis Muslim nomor hadis 1893. Ya, Nabi menyampaikan, man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau teman-teman menuliskan waktu zuhur di sekitaran Jakarta jam sekian, 10 orang lihat status Anda, ingat sholat, kemudian sholat, itu Anda mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau bisa menulis yang baik, kenapa menulis yang jelek-jelek, gitu kan? Ya, nulis tentang orang lain, nulis tentang rumah tetangga, nulis tentang mobil macet, nggak ada faedahnya, ngapain? Nggak ada kerjaan, gitu kan? Atau nulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Ceklik, sedang taklim, ngapain? Nggak ada manfaatnya, gitu kan? Mendingan Anda bikin yang bagus-bagus, ya.